Bismillahirrahmanirrahim. Walau kuliah syahsun bina isma'il dari bihaitu lam yakun zamanun wal waqfi sehingga saat sholat tidak sekali mungkin ketika ada seseorang yang mana seorang itu dibagi waktu sehingga wanita harus sholat kota waktu bihaitu lam yakun zamanun wal waqfi sehingga saat sholat tidak sekali mungkin wonten tiyang harus sholat akhir biasanya waktu wonten iku sholat apa nunggu waktu sapatune delok-delok nang pancen biasanipun niku waktu niku ana wektu sing kira-kira ana lelene. Contoh misalnya subuh akhir rambutnya terbit matahari kita jam 5:30 misalnya. Mulai awal waktu biasanya sampai lakon terus, tapi kira-kira makin itu biasanya seperempat jam rampung kan. Maka itu tapi ketika aja orang gambar waktu benar-benar terus tidak ada waktu ketika ditunggu dia saatnya pakai waktu dia tetap sholat bisa tidak ada waktu untuk bisa melakukan sholat jadi pun delok kondisine misalnya pun awal waktu kok biasanya waktu itu kawitan waktu itu reda tapi bariku biasanya reda itu mau 5 menit tapi bariku terus sampai pol maka 5 menit yang awal itu harus dia melakukan sholat
Terus misalnya perdana itu akhir, maka ditunggu sampai akhir. Tapi kok sampai tidak ada waktu, tunggu tidak ada waktu, akhirnya kau terus baca sholat. Au bilukin bihalbil mukminin. Kalau mengenai sabun kalau sebelum bahwa sholat itu bisa datang dengan mengeluarkan ucapan meskipun satu huruf tapi memaafkan. Nah itu bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Jawa itu contoh satu huruf kangelan, bukan kangelan. Wala taqulu as-salatu bi talaffuzi bil arabiyyati bi qurbatin. Sing tawaqqafat 'ala tidak batal sholat dengan melafalkan dengan bahasa Arab. Yang mana yang dilafalkan adalah qurbatin, ibadah-ibadah kepala, termasuk oleh adalah doa. Wonten tiyang sholat di sana melafalkan doa, itu boleh, meskipun doa itu tidak termasuk bacaan sholat yang masyhur sing kulino. Dongo dengan catatan ya dongone bahasa Arab, dongone bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Tetapi juga dibaca tidak bila ta'liqin wala khitabin makhluqin di dalam doa itu tidak ada khitab. Khitab itu komunikasi dengan makhluk. Komunikasi dengan makhluk karena apa? Karena sholat itu adalah komunikasi dengan Allah. Sehingga semua yang keluar dari lisannya orang yang sholat itu tidak diperkenankan ada komunikasi dengan atau makhluk. Nah, makhluk itu ya sesama manusia, tetapi makhluk selain Kanjeng Nabi, misalipun yang boleh itu ketika dengan sholawat kemudian dia membacakan bacaan doa sholawat yang ada hitopnya kepada Kanjeng Nabi. Contohnya, Sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah. Itu kan ada hitop, tapi kepada Kanjeng Nabi tidak apa. Tapi kepada sesama makhluk itu atau kepada sesama manusia dan para itu contoh yang tadi kan, itu contoh yang kita kepada makhluk. Kemudian juga tidak boleh berdoa. Ini gejala. Itu yang pada taklek itu menggantungkan. Allahumma firli insyita ya Allah. Allahumma firli insyita ya Allah. Kau ampuni dosa saya insyita jika kau meskipun ada bahasa TikTok, bahasa komunikasi, tetapi
Allah itu ada masalah. Wa yusab dan disunahkan li musallin sulli ma'al ketika ada orang sholat dadak diiringi salam. Kalau sholat diiringi salam, kalau sholat diiringi salam, ulang salam terhadap orang sholat itu boleh disunahkan. Secara umum, ulang salam mengawali salam itu hukumnya sunnah. Jawab salam hukumnya wajib. Itu kalau kondisi di luar sholat. Ketika ada orang sholat, orang yang tahu ada orang sholat, meskipun ulang salam itu disunah, kepada orang sholat tidak disunahkan. Tetapi meskipun tidak disunahkan, naus kadung memasuk ulang salam itu bagi orang yang baru sholat tetap dianjurkan, disunahkan untuk memberikan jawaban. Ar-Rasul memberikan jawaban tapi bil isyarati dengan memakai isyarat, bilyadi memakai tangan, alurasi atau kepala. Tidak bisa ulang salam itu benar sunnah. Tetapi ketika yang ulang salam itu tetap sunnah untuk menjawab. Karena punya aturan mau sholat itu orang komunikasi dengan orang lain, dengan seseorang atau makhluk, maka cara menjawab itu isyarat, pakai isyarat. Yang menunjukkan bahwa itu jawab isyarat. Bilya, awil raksi atau kepala. Walau nanti meskipun yang sendiri bisa melafalkan, tetapi nanti disunahkan lagi rubatan al-faral indah ini setelah selesai sholat menjawab salam. Itu pilihan pertama. Kalau tidak mau pakai redaksi wa'alaikumus salam. Karena itu ada contoh, ada komunikasi kamu yang mana punya itu orang atau makhluk itu bisa menjadikan sholat berisiko kamu. Wa yajuzu al-raddu bi qouli alaihi salam, tetapi boleh menjawab dengan melafalkan, artinya mengeluarkan dengan ucapan, tapi tugasnya bukan wa'alaikumussalam atau wa'alaikassalam, tapi dengan alaihi assalam. Alaihi itu ada kata ganti atau bahasa Arabnya itu domir, yang mana tidak orang kedua, tapi orang ketiga. Alaihi salam. Mudah-mudahan Allah memberikan salam bukan padamu, tapi kepada dia. Jadi tidak ada bahasa kamu yang menjadi masalah yang tidak diperlukan ketika ada bahasa kamu atau engkau. Jadi ya bahasa keterangan dia sedikit kita meskipun ini jangan kita lakukan, tetapi ketika ada semacam itu diperlukan menjawab dengan memakai ucapan alaihis salam. Kata syiti birahimahullah, sebagaimana orang mendengar
Itu kan orang yang baru wahid disunahkan membaca Alhamdulillah. Itu sunah wahid Alhamdulillah. Terus orang yang menggunakan selain prasolat itu disunahkan ya Allah, semoga Allah memberikan rahmat kepada atau semoga Allah merahmatimu. Bahasa inilah yang terjadi tidak boleh di dalam sholat, sehingga boleh diganti rahimahullah. Semoga dia atau semoga Allah memberikan rahmat pada dia. Kalau semacam itu maka bukan masalah. Oleh walidain musollim rabbu salam ta'allumi musollim. Ini jarang pelaku, tapi kalau dilakukan baik. Disunahkan bagi seseorang yang sedang tidak sholat menjawab salamnya, salam terakhirnya, salam ta'awul, salam terakhirnya orang yang sholat. Misalnya dengan berdiri di sebelah, terus ada orang sholat salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jenengan baru jenengan tidak sedang sholat, itu disunahkan menjawab salam yang tidak sholat. Kalau yang tidak sholat, kalau wah sholat satu dengan pas tidak sholat, kok salam itu masih tetap disunahkan jawab salam. Jawabannya dari mana? Waalaikumsalam, karena tidak sedang sholat. Nah, kalau sama-sama melakukan sholat dan sama-sama salam terakhir, nah, itu kemarin pada yang sebelah kiri, berarti salam pertama salam ke kanan, itu diniat uluk salam tiga kepada yang kiri. Begitu juga yang kiri, ketika salam pertama diniat juga menjawab, tapi niat menjawab salamnya yang kanan. Atau mungkin imam, jadi jawab salamnya imam dan seterusnya. Itu niatnya saja. Tetapi kalau bahasa ini adalah melafalkan itu mengeluarkan suara, yang mana mengeluarkan suara dalam hal sholat, di dalam sholat itu ada membaca potensi bisa membatalkan, sehingga perlu yang lebih. Walimah atau sabiha ayah ada walusmi anamsa, dan disunahkan bagi orang yang wahid di dalam sholat, tapi kan pendengar tasbih itu dari mendoakan orang yang lagi membaca Alhamdulillah. Kita yang Alhamdulillah. Sekarang bagi orang yang lagi dalam sholat bagaimana? Itu tetap disunahkan
membaca alhamdulillah. Boleh. Wahai alhamdulillah. Bisa membaca ada dan karena di sana tidak ada kitab, tidak ada komunikasi yang berbeda atau kata-kata kepada ada. Wayus anafsahi dan memperdengarkan dirinya sendiri. Model kalau membaca apa? Itu sangat dekat. Tetapi ini perlu dipahami. Ketika wahid dan membaca alhamdulillah itu posisinya baru membaca Fatihah. Membaca Fatihah itu kan ada persyaratan kudude walah itu beruntun buatan baru tetapi ketika membaca alhamdulillah yang mana itu bukan ayat dari Fatihah. Ayat Fatihah kan alhamdulillah yang kedua, tapi ini kan alhamdulillah karena wahid itu bisa memutuskan walau kalau gambaran itu baca Fatihah dan balik podo karo kami coaki mari pernah saya sebut ketika kita baru baca Fatihah kemudian di tengah-tengah Fatihah kita baca amin karena amin yang kita baca itu mungkin kita amini bacaannya imam itu bagaimana? Gelap-gelap ketika kita membaca aminnya itu memang mendengarkan bacaan Fatihahnya imam mendengarkan bacaan Fatihahnya imam maka membaca amin itu tidak memutuskan walau Fatihah artinya lanjut tetapi ketika kita tidak mendengar bacaannya tapi kok melok amin maka itu bisa memutuskan Fatihahnya kita. Gambarannya gambarannya satu sholat jamaah tapi agak belakang tidak pakai ini atau minami di tengah-tengah kita baca Fatihah dan ada suara boleh mau sampai-sampai nah kita juga mengikuti amin nah itu kadang-kadang nafas dulu mending berusaha amin nafas coba aman lagi-lagi perlu bikin gambaran kasus contoh biasanya masa yang speakernya atau mungkin sholat yang ada di belakang yang tepat nah yang ada di belakang yang ada dari la takulu biasiri akitara nah kemarin kan orang daerah itu bisa kategori membatalkan sholat ketika di sana memunculkan dua huruf atau lebih. Nah sekarang ketika ada orang daerah tapi wajar itu artinya wajar yo ora kudu daerah ngoten niku
misalnya dari kok sidik itu wajar, tapi wajar itu loh, wajar itu biasa. Beli bola dari ada ini, karena memang orang sudah itu wajar itu wajar masalah. Boleh, ada ini boleh. Jadi kebolehan orang yang wajar setelah itu wajar tidak, tapi sih jadi wajar orang itu wajar pas kalah. Hal itu dikecualikan di dalamnya di ketika ada orang sengaja berhenti, itulah. Nah, mau kan berhenti karena terpaksa. Kalau sengaja berhenti, waktu itu tak sengaja. Waktu proses itu ditahan asli kok jalan. Nah itu masalah. Nah ketika ada masalah dalam sesuatu berarti tidak kabur. Termasuk promosi kakek pokok. Wala biasiri dalamnya kurma. Ada orang kalau kalimatnya itu lepas bisa ada orang sholat lalu nak dulu nak dia lagi sholat lalu terus ngomong 2 kalimat atau 3 kalimat tapi lali namanya sholat. Maka itu bermasalah, bermasalah. Orang sholat itu bisa apabila melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Catatannya itu satu, ngerti bahwa apa yang dilakukan itu termasuk larangan. Dalam melakukannya dalam kondisi sengaja. Jadi 2 unsur ini harus ada. Ketika lupa, kalau kita ajarkan dulu sholat itu kok ngomong. Selama ngomongnya itu dianggap sidik, maka tidak pas awal. Awal asal bisa dilai, awal ajar tidak tinggi, utawa awal kali, utawa ketelajur itu joko dewa aja, dia gak lari kan, dia seperti dalam sholat, tapi ketelajur. Sidik itu maknanya olahraga. Berikutnya lagi ngomong, tapi tidak jarang pelaku, kecuali orang-orang yang tidak tahu bahwa ngomong itu batal sholat, tidak tahu bahwa ngomong itu membatalkan sholat. Karena apa? Karena ya mungkin bermasuk Islam atau jauh dari para orang yang alim atau benar. Hal-hal semacam ini bisa menjadikan sholat yang dilakukan oleh orang secara umum itu bisa batal, tapi kalau dilakukan orang yang tak lupa
terlanjur orang yang dalam bahasa Islam itu tidak masalah, ya, maka itu belajar. Tidak sengaja kita batuk, terus keluar darah di dalam itu, darah itu waktu sholat. Kemudian kita jaraknya dengan jauh dengan seperti ini. Terus itu yang lebih baiknya itu dilek atau dipedangkan dengan jalan itu apa kita mengasak. Ini kan saya mengasak. Saya itu karena di ngaku boleh nggak itu? Terima kasih. Ya, karena sesuai dengan pertanyaan, yo pasti ya itu sering terjadi. Orang yang bersepuluh yang memberai ada. Dan terus misalnya ada orang datuknya mengeluarkan darah. Sementara di masjid jauh dari tepi pinggir, apa yang harus kita lakukan? Misalnya pisahin ini cara apapun untuk mengeluarkan darah. Kalau kan darahnya sudah keluar, nak dilenak ya bodoh, aku bilang nanti bisa jaga kakak tapi bukan yang berikutnya memasukkan sesuatu sing iso dan atau kosong. Caranya ini tadi ada beberapa langkah dikeluarkan. Kalau contoh-contoh yang ada itu di pucuk, ya, di pucuk sebelah. Kalau bisa bagaimana betul? Tak jenengan di pokoknya kan kalau itu boleh ngomong dengan catatan mau satu geraknya juga, gerak kita jangan sampai 3 kali berturut-turut. Monggo misalnya pakai atau pakai apapun lah, upayakan jangan di karpet. Kalau terpaksa di karpet, silakan datang buat berbeda. Tapi kita bertanggung jawab untuk membersihkan. Nah, tersak monggo sisi bahwa itu artinya ini menjaga dari keabsahan sholat itu lebih diprioritaskan. Nah, ada pun melakukannya dengan cara mungkin lalang sampai tiba motori karpet, bukan sholatnya berbeda, hanya saja karpetnya kotor. Sopo sing kotori kita, maka kita bertanggung jawab untuk ya nggak bisa ya bersih lah. Sampai dan kita bersihkan kotoran apapun, baik apalagi najis yang ada di masjid itu kodoh karo ini itu suatu nyeleni panggonan sing apik. Terus pokoknya pendapat bahaya
hal-hal yang membatalkan yang lainnya tidak ide pilihan tidak kalau dikeluarkan atau tidak atau enggak sana yang lain untuk mungkin hari yang dekat itu kita berdoa kepada Allah